Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada tutorial tentang bagaimana memanfaatkan aplikasi CPT kali ini. Untuk tutorial yang kedua kita sudah sampai pada ini dulu ya, pengaturan usernya dulu ya. Ini adalah bagian yang awal ya, di bagian awal untuk bisa kita masuk pada aplikasi ini gitu. Jadi langkah yang pertama adalah di sini sudah ini lewatnya adalah pengaturan, yaitu menu pengaturan, kemudian ada pengaturan user. Nah, berikutnya di bagian kanan atas ini ada tambah user. Ini ya, tambah user. Ini kalau saya klik tambah user, nah maka di sini nanti akan muncul beberapa kotak, ya, beberapa bagian yang harus diisi. Dipersilahkan bebas ini, misalkan username-nya adalah ya Pak, ya Anton misalnya gitu ya, Anton, ya Anton. Passwordnya misalkan sama lah gitu, Anton. Nah, passwordnya Anton. Nah, kemudian ini levelnya kalau nanti dikehendaki sebagai admin ya admin, kalau dikehendaki sebagai operator soal ya operator soal, atau juga operator tes boleh. Jadi ada 3 ini yang kita buat untuk menu administrator di sini. Jadi di administrator kita bisa membuat tiga apa namanya, 3 posisi yang berbeda gitu ya, 3 tugas yang berbeda. Jadi admin nanti tugasnya apa, kemudian operator soal itu apa, atau operator tes itu apa. Ini kita bisa tentukan sendiri, nanti kita bisa pilih. Jadi misalkan untuk operator soal kita hanya memberikan fasilitas untuk khusus edit soal gitu. Jadi nanti menunya ada, menu khusus edit soal gitu. Sehingga fitur-fitur yang ada di sebelah kiri ini nggak ada gitu ya. Jadi fitur yang dari sebelah kiri ini tidak ada untuk operator soal. Karena apa? Kita buat hanya sebagai pengedit soal. Jadi tidak seperti ini, nanti berbeda. Begitu juga kalau misalkan sebagai operator tes gitu. Oleh operator tes ini yang kita maksudkan adalah kalau misalkan aplikasi ini nanti digunakan di dalam ruangan gitu ya. Jadi ada banyak ruang gitu. Nah, di sini operator tes itu bisa kita beri keleluasaan untuk untuk ngatur atau ya untuk ngatur ini. Untuk ngatur token ya, untuk ngatur token. Jadi misalkan dia ingin refresh token di awal, tokennya sudah diatur tapi ada masalah gitu, bisa ini lewat pengawas kelas gitu ya, boleh ini lewat pengawas kelas, nggak ada masalah. Ini kita istilahkan sebagai operator tes gitu. Jadi misalkan ini Anton ini kita posisikan sebagai operator soal dulu saja lah ya, operator soal. Kalau admin sama ini, kalau admin semua fasilitas ini ada gitu. Kita misalkan sebagai Anton ini sebagai operator soal. Nah, itu. Kemudian tulis nama lengkapnya, misal Antonius gitu misalkan ya, Antonius. Nah, opsinya di sini ya daftar topiknya. Daftar topiknya ini kita harus isi gitu loh. Kita harus isi. Nah, jadi kalau dia sebagai operator soal ya tadi, operator soal yang dia kita beri keleluasaan untuk ngatur yang mana gitu loh. Untuk ngatur soal yang sebelah mana. Nah, ini bisa kita atur di sini gitu. Nah, misalkan operator soal itu hanya kita beri kepercayaan untuk mengedit soal-soal khusus fisika gitu, khusus fisika kelas X gitu, kelas 10. Nah, ini ya kita tambah gitu. Nah, kita tambah. Udah.
Nah, jadi ini topiknya udah ditambahkan, kita close. Nah, gitu. Jadi topiknya adalah isinya ini gitu. Ini tidak usah kita pikir apa kode 9 ini gitu. Tapi yang penting kita memberi keleluasaan bagi si Anton ini untuk operator soal fisika tadi gitu. Nah, opsi 2 ini tidak harus kita isi. Kemudian keterangannya ini adalah misalkan operator, ya, operator soal fisika gitu. Fisika. Ya, kelas X boleh ditambahi kelas 10 gitu. Nah, kita simpan. Kita simpan. Udah berhasil. Nah, kita simpan. Nah, berarti ini kalau misalkan ini saya nanti logout, kemudian saya login sebagai Anton itu, saya coba ya, saya coba. Ini saya keluar dulu. Saya keluar, kemudian saya masuk sebagai Anton. Ya, Anton. Nah, passwordnya juga Anton. Gitu. Saya login. Nah, ini yang dimiliki Anton fasilitasnya cuma ini aja gitu loh, data modul. Nah, itu. Nah, dilihat topiknya. Nah, ini tadi. Dia hanya bisa mengedit ini aja. Dia hanya bisa mengedit soal fisika ini, soal fisika kelas X ini. Nah, ini kebetulan jumlah soalnya saya masukkan ya sembarang itu ya. Kita sudah ada satu soal gitu. Kalau mau edit dipersilakan ini diedit itu. Jadi boleh mengedit ini. Oke, seperti itu. Oke, kemudian soalnya ini masih topiknya. Kemudian soalnya. Nah, ini soal. Nah, soalnya seperti ini. Kalau mau menambahkan soal fisika kelas X boleh ini. Nah, jadi operator soal ini bisa juga diperuntukkan bagi guru ya, guru-guru pengajar boleh. Jadi guru-guru pengajar nanti dimasukkan di operator soal karena guru pengajar ini salah satu tugasnya adalah membuat soal ujian gitu, membuat soal ujian. Nah, untuk itu fasilitas ini boleh kita boleh dimanfaatkan oleh operator dan seterusnya, termasuknya import soal. Nah, ini import soal. Nah, bagian import soal ini nanti akan saya jelaskan lebih detail pada bagian tersendiri karena ini nanti akan ada triknya ya, ada triknya tersendiri gitu. Nah, ini tutorial bagian kedua yang sudah saya sampaikan bagaimana cara menambahkan user kemudian sesuai dengan levelnya masing-masing. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Kita ketemu lagi pada tutorial yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.